Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami ini Tuhan. Sampai pada hari ini kami masih merasakan begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, di mana kami dapat melakukan ibadah ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, juga kami ingin mendengar dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami roh pengertian, berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pembaca atau pendengar firman saja Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat kebijaksanaan untuk hamba-Mu, agar setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman kita pada saat hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan kepada kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dan langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik, puji Tuhan. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lois Ken Silaban. Saya asli dari Medan, Sumatera Utara, dan saat ini saya sedang kuliah di Universitas Kristen Surakarta. Saat ini saya sedang menjalani praktek pengalaman lapangan di Gereja Kristen Jawa Petoran. Dan saya berterima kasih kepada pengurus ibadah yang telah memberikan saya kesempatan, dan juga kepada saudara-saudara yang terkasih telah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan sabda kebenaran Tuhan kepada kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang menjadi renungan kita bersama pada saat hari ini yaitu Roh Kudus yang memimpin kita ke arah pertobatan yang sejati.
Berbicara tentang pertobatan, mungkin saudara-saudara yang semua sudah mengerti apa itu makna dari pertobatan. Pertobatan adalah sebuah perubahan hidup dari hidup lama menuju ke hidup yang baru. Di dalam kekristenan, pertobatan itu bukanlah suatu pekerjaan hal yang mudah. Mengapa dikatakan demikian? Karena pertobatan itu tidak dapat kita atur, tidak dapat kita rekayasa. Karena sejatinya pertobatan itu adalah sebuah karya daripada Roh Kudus. Di mana karya ini sebenarnya ditunjukkan melalui perjumpaan kita kepada Tuhan. Sama halnya ketika Saulus yang saat itu dia menjadi seorang pemuka agama Yahudi, yang kemudian dia diberikan kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen, untuk menganiaya orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Namun di saat ketika dia sedang semangat-semangatnya, ketika sedang berkobar-kobar untuk menganiaya, untuk melakukan kejahatan itu, Tuhan melakukan perjumpaan dengan dia. Nah, melalui perjumpaan inilah yang kemudian Roh Kudus mulai bekerja. Di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, perlu ada respon. Ada respon yang kita berikan terhadap kuasa Roh Kudus supaya kuasa itu bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, sama halnya ketika Saulus menerima kuasa Roh Kudus tersebut, kemudian dia merespon. Tuhan memberikan petunjuk kepada dia, kemudian dia melakukannya. Namun selain kita mau merespon apa dari pertobatan itu, kita juga harus mau membayar harga dari sebuah pertobatan. Kita melihat bagaimana Saulus dia membayar harga dari pertobatannya itu. Saulus membayar harga dengan dia harus buta matanya. Saulus harus membayar harga di mana dia harus kehilangan jabatannya, di mana dia adalah orang yang dikagumi, orang yang dihargai. Namun dia harus merelakan membayar harga supaya dia hidup bertobat, kemudian kembali ke jalannya Tuhan. Sama halnya saat ini, saudara-saudaraku, kita mau membayar harga. Dengan kita berada dalam sekolah kehidupan ini, adalah harga yang harus kita bayar ke dalam pertobatan kita. Jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan membayar harga hanya dengan kita berada di sekolah kehidupan ini, apakah kita mau menunggu harga yang lebih mahal lagi yang harus kita bayar? Nah, disinilah kita harus menyadari, dengan kita tadi merespon, kemudian kita telah membayar harga, maka kita menyadari setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, setiap semua apa yang telah kita lakukan. Namun jangan berkecil hati, saudaraku. Jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan mau mengampuni saya. Kita melihat bagaimana Saulus begitu besar kejahatan yang dia lakukan. Dia menganiaya, dia membunuh orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Namun Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar mau mengampuni. Maka tidak ada dosa yang begitu besar sehingga Tuhan tidak mau mengampuni kita. Tidak ada kejahatan yang begitu besar sehingga Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Sekarang tinggal bagaimana kita mau mengakui. Apakah kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan? Apakah kita mau menyadari, kemudian kita bertobat? Inilah yang perlu kita renungkan di dalam hati kita bersama-sama, saudaraku. Kemudian kita melihat kembali bagaimana kehidupan Saulus ketika dia bertobat. Kemudian dia menjadi rasul yang namanya berubah menjadi Paulus. Ketika dia menjadi rasulnya Tuhan, dia memberitakan Injil, dia melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Namun ternyata
pelayanan, kehidupan yang dijalani oleh Paulus tidaklah mudah. Mengapa saya mengatakan tidak mudah? Karena dengan latar belakang yang seperti itu, tidak mudah bagi dia untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia sudah bertobat. Karena orang-orang sudah memberikan dia cap bahwa dia adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Dia tidak mempercayai. Mungkin saat ini pengalaman itu yang akan ada pada diri kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mudah menerima kita. Mungkin orang keluarga kita tidak mudah mempercayai kita kembali. Namun disinilah kuasa Roh Kudus yang terus bekerja, yang terus menuntun kita untuk terus teguh, untuk terus taat di dalam jalannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita telah memasuki Minggu Pentakosta, di mana peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus turun melalui lidah-lidah api kepada para rasul waktu itu. Dan kemudian mereka berbicara melalui bahasa lain, melalui bahasa-bahasa roh. Namun hal yang terpenting dari peristiwa Pentakosta ini bukan ketika kuasa Roh Kudus turun melalui lidah api yang kemudian para rasul berbicara melalui bahasa asing. Bukan. Namun hal yang terpenting daripada peristiwa Pentakosta ini adalah di mana kuasa Roh Kudus itu turun, kemudian mengurapi setiap para rasul, memberikan mereka kekuatan yang baru, memberikan mereka semangat yang baru, memampukan mereka untuk meneruskan penginjilan mereka. Demikianlah halnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Peristiwa Minggu Pentakosta ini kita menyadari bahwa Roh Kudus telah turun kepada kita. Roh Kudus yang mengurapi kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita semangat, memberikan kita pengampunan. Kemudian Roh Kudus yang memimpin kita, yang menuntun kita terus setia, terus berjalan dalam kehidupan pertobatan kita yang sejati. Namun saat ini saudaraku, apakah kita mau menerima kuasa Roh Kudus tersebut? Apakah kita mau menerima? Jika kita mau menerima, maka kita perlu merespon. Kita perlu merespon, kemudian kita tetap teguh. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong dan menuntun kita. Amin saudaraku. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menerima kuasa tersebut. Kita mempercayai kuasa Roh Kudus tersebut yang bekerja di dalam diri kita. Bagaimanapun kehidupan yang kita jalani saat ini, jangan berputus asa. Jangan menyerah. Biarkanlah kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati